Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistik Pendidikan, dan kali ini kita akan belajar tentang analisis data penelitian kuantitatif. Oke, kita akan belajar tentang ini ya, pentingnya analisis data terlebih dahulu. Seberapa penting sih analisis data? Kalau teman-teman kan melakukan sebuah penelitian, baik nanti deskripsi ataupun nanti penelitian di artikel ilmiah ya. Nah, nanti pasti ada bagian atau part bagian bab yang nanti akan khusus membahas tentang analisis data. Nah, sebenarnya seberapa penting sih bagian ini, bagian analisis data? Nah, pertama adalah kualitas hasil penelitian ilmiah selain ditentukan oleh akurasi data yang dikumpulkan, juga ditentukan oleh kesesuaian teknik analisis data yang digunakan. Nah, ini penting nih, teman-teman. Jadi, teknik analisis data itu jadi salah satu faktor yang sangat penting ketika nanti teman-teman menyusun skripsi atau artikel ilmiah yang lain. Kira-kira teknik analisis data yang ingin saya lakukan seperti apa sih? Ya, ada data siswa sekian, kemudian nilainya sekian, kemudian teknik analisis apa yang harus saya gunakan. Nah, agar saya tahu mungkin pengaruh antara minat belajar siswa terhadap ketika ditambah media pembelajaran tertentu itu seperti apa. Nah, jadi terlebih dahulu tentukan dulu teknik analisis datanya seperti apa. Kemudian yang kedua, kesimpulan penelitian ilmiah bisa jadi tidak benar jika peneliti keliru dalam menentukan teknik analisis data yang digunakan. Nah, ini. Jika nanti mungkin teman-teman menggunakan teknik analisis data yang kurang tepat, ya, mungkin berbeda gitu dengan hasil yang yang mungkin kalau kita gunakan teknik analisis data yang lain hasilnya akan berbeda. Nah, ini penting juga di awal bagaimana teknik analisis data itu ditentukan, karena nanti kesimpulan dalam penelitian itu juga sangat berpengaruh pada teknik analisis data yang kita gunakan. Nah, yang ketiga adalah selain mempelajari berbagai teknik analisis data, penelitian juga perlu memahami berbagai jenis data penelitian. Salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan data adalah jenis atau variabel penelitian. Jenis atau variabel penelitian itu misal seperti teman-teman meneliti tentang media pembelajaran, dampaknya terhadap apa sih, variabel apa sih yang ditentukan. Nah, ini juga penting sebelum teman-teman nanti menentukan topik penelitian apa sih teman-teman yang ingin melakukan. Jadi variabelnya tuh apa yang mau teman-teman cari. Misal minat belajar siswa, oke, mungkin tingkat hasil belajar dan yang lain, mungkin dipadukan dengan media pembelajaran tertentu, mungkin dipadukan dengan model pembelajaran tertentu lagi ya gitu ya. Nah, itu juga penting. Jadi variabel apa terhadap apa itu juga penting. Nah, pertama kita akan pelajari tentang jenis analisis data kuantitatif. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Apa sih itu analisis statistik deskriptif? Itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain, pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi data silang. Kita sudah pelajari sebelumnya ya, bagaimana membuat distribusi frekuensi, bagaimana jenis tabel itu, seperti itu. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, OGIF, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Nah, ini jadi penyajian data itu juga termasuk statistik deskriptif. Bagaimana kita menyajikan data ini dengan bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, itu grafik pi, grafik diagram, grafik batang, dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita perhitungan ukuran tendensial sentral, median, modus ya, yang kita sudah belajar. Perhitungan ukuran letak, perhitungan ukuran penyebaran. Ini akan kita pelajari nanti setelah ini.
Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Tadi kan deskriptif ya teman-teman. Yang kedua adalah statistik inferensial, jenis analisis data kuantitatif. Yaitu kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan yang membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan analisisnya, statistik inferensial terbagi dalam dua bagian. Pertama, analisis korelasional, yang kedua adalah analisis komparasi. Pertama adalah analisis korelasional. Korelasinya. Analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi dalam dua bagian, yaitu variabel bebas, independent variable, atau variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang kedua variabel terikat atau dependent variable, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Contoh, hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan perusahaan. Nah, ini mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat kira-kira teman-teman. Nah, yang kedua adalah hubungan antara penghasilan orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Maka yang disebut dengan variabel bebas, tentu yang variabel keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Oke. Dengan variabel terikat, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Maka variabel bebasnya nih adalah jumlah sales dan volume penjualan perusahaan. Ini adalah variabel terikatnya. Jadi variabel terikat yang dalam hal ini adalah volume penjualan perusahaan. Ini sangat dipengaruhi oleh berapa sih jumlah sales, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Sama kayak pengaruh tayangan televisi terhadap minat belajar anak. Oke. Maka variabel bebasnya adalah tayangan media televisi, yang terikatnya adalah minat belajar anak. Oke, yang selanjutnya adalah analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis yang bertujuan untuk membandingkan antara dua kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan dari analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Oke. Beberapa contoh hipotesis komparatif diantaranya adalah A. Perbedaan kualitas pelayanan antara toko A dan B. Perbedaan minat mahasiswa terhadap profesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua. Nah, ini komparasi ya. Jadi untuk membandingkan dua kondisi, dua kelompok atau lebih. Ini adalah analisis komparasi. Nah, ini adalah contoh-contoh judul skripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan coba belajar untuk menentukan teknik analisis yang tepat. Yang digunakan ya apa sih? Apakah analisis korelasional, komparasi, dan yang lain. Nah, ini tolong teman-teman pelajari bagaimana poin pertama termasuk jenis analisis apa yang tepat untuk kita gunakan. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom deskripsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.